Gini, kalau kita ke cabe itu kan ada tengkulak. Nah, permainan di situ di tengkulaknya. Oke. Harga banyak tengkulak jatuhin harga. Oke. Tapi kalau tebu langsung pabrik. Oke, jadi ceritanya nggak ada rantai distribusi. Nggak ada nih? rantai distribusi, langsung ke pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Pada video kali ini kita akan tanya-tanya peluang bisnis yang ada di desa. Dan pada kesempatan kali ini hadir narasumber yang luar biasa, seorang sahabat tani dengan Mas siapa? Arifin Budiono. Oh, Mas Arifin Budiono. Panggilannya siapa nih? Panggilannya Arifin. Oh, panggilannya Mas Arifin gitu ya. Ini ceritanya tanaman apa nih yang dibudidayakan, Mas? Tanaman tebu. Tanaman tebu. Ya, Pengalamannya udah berapa lama tanam tebunya, Mas? sekitar 15 tahunan. Wow, 15 tahunan ya. Ya, Wow, berarti kalau perjalanannya 15 tahun, berarti kan udah lama banget nih ceritanya. Itu pasarnya gimana tuh? Kan pasti yang namanya usaha atau proses budidaya itu kan yang paling penting itu kan pasarnya. Nah, selama 15 tahun tuh pemasarannya gimana tuh, Mas? ya sangat mudah karena itu kan diambil sama pabrik, jadi kita nggak usah kesulitan cari pasar, sudah panen, pabrik ambil, ada harga, ya udah gitu aja. Kemudian soal harga gimana, Mas? Kan kayak gini, apakah harga itu ditentukan oleh pabrik sendiri atau memang bagaimana tuh, Mas? Kalau dulu ada monopoli dari beberapa karena ada cuman beberapa pabrik ya. Nah sekarang karena pabriknya sudah banyak, jadi harganya bisa bersaing dan sangat bagus untuk tanaman tebu kali ini. Oh, berarti harganya sekarang udah nggak jadi masalah berarti Nggak jadi ceritanya? masalah. Oke. Lalu kalau begitu, dalam proses budidaya tanaman tebunya susah nggak kira-kira? Sangat mudah sekali, cocok untuk orang-orang yang nggak suka ke kebun ya. Oh gitu ya? Boleh diceritain nggak itu gimana tuh? Ya kita cuman awalnya aja, jadi awalnya itu kita yang berat itu untuk tanam awal. Nah setelah itu kita kan nggak usah nanam lagi. Nah sudah ada di situ tunasnya, kita tinggal pemeliharaan. Ya udah pemeliharaan, tinggal tunggu panen aja. Berarti nggak usah terlalu cerewet nih ceritanya. Maksudnya Nggak kan usah. nggak kayak memelihara dulu kayak gitu. Enggak, sangat cocok untuk orang-orang yang jarang ke kebun gitu. Oh gitu ya berarti. Jadi alternatif bagi yang mau tambahan penghasilan begitu, Mas Betul ya. sekali. Lalu tadi kan dikatakan bahwa yang berat itu cuma di awal begitu. Nah, betul. boleh nggak diceritain yang berat di awal itu berat yang seperti apa kayak gitu loh? Kan tadi beratnya adalah proses dari mengawalinya itu seperti apa tuh, Mas? Iya. Jadi untuk awalnya kita kan harus beli bibit dulu. Nah, beli bibit itu cukup mahal. Kemudian kita olah lahan di awalnya itu juga cukup mahal karena kita harus sewa traktor dan macam-macam, sehingga untuk modal awalnya itu kita sangat sedikit keuntungannya. Tapi pada tahun kedua, ketiga dan seterusnya kita tinggal ambil panennya saja karena kita tidak usah olah tanah lagi, olah tanah secukupnya aja. Kemudian kita tidak harus menanam bibit lagi, kita tinggal sulam saja. Yang kosong-kosong itu kita tinggal sulam. Nah udah gitu aja, tinggal perawatannya sangat mudah sekali. Itu beli bibitnya di mana tuh, Mas? Beli bibitnya bisa dari petani, bisa dari pabrik. Kalau varietas baru itu bisa ambil dari pabrik. Tapi kalau ke varietas yang udah umum itu tinggal ambil aja dari petani. Jadi berarti bibitnya ngambil dari petani setempat Petani begitu ya? setempat. Lalu kalau dalam proses budidayanya itu modal yang diperlukan berapa? Tadi kan disebutin kalau yang paling banyak itu kan contohnya kayak ngolah lahan, kemudian kan beli bibit dan segala macamnya. Kira-kira nih dalam 1 hektar itu butuh berapa sih kira-kira? Kalau olah lahan itu per hektarnya sekitar 3 jutaan lah. Itu untuk awal. Jadi awal itu kita traktor semua, artinya kita kair ya untuk tanaman tebunya itu, untuk tempatnya itu kita buat barisannya itu, kemudian untuk bibitnya, bibitnya itu untuk 1 hektar itu kita butuh sekitar 12 ton. 12 ton. Satu anunya Untuk berapa? 1 tonnya itu 720. 720.000. 720. Itu tinggal kali 12 sekitar 8 juta sekian lah gitu. Berarti totalan tadi kan 3 juta berarti ya. Kemudian 8 jutaan kan kayak gitu. 3 tambah 8 berarti sekitar 11 jutaan 11 begitu ya. juta untuk awal. Nah, boleh nggak sedikit diperjelaskan tadi 3 juta untuk pengolahan lahan. Apakah pengolahan lahan itu sudah termasuk mulai dari kita membuka atau lahan itu dalam posisi sudah siap olah begitu atau bagaimana, Mas?
Jadi lahan kosong, Mm-mm. lahan kosong belum bisa ditanami sama sekali. Masih banyak rumput Masih berarti? banyak rumput, masih Ah. banyak segala sesuatu. Nah itu pengolahannya itu pakai traktor itu sekitar 3 juta per hektar. Gitu. Iya. Artinya 3 juta tuh udah bersih ya berarti? Udah bersih. Udah Segitu. bersih, siap untuk ditanami Siap begitu? tanam. Berarti sekitar 11 jutaan begitu Iya. modalnya. Ada tambahan lain nggak? Oh ya, untuk ongkosnya belum. Untuk ongkos tanamnya belum. Nah itu sama pemupukan, terus kemudian ada perawatan juga. Perawatan, misalkan menyiangi rumput, kemudian untuk daun-daun yang udah kering itu kan harus untuk menghindari hama tikus, itu harus dibersihkan. Nah, jadi kalau perawatannya bagus itu bisa bertahan, kita tinggal panen aja sekitar 5 sampai 10 tahun bisa. Baru ganti bibit baru lagi. Berarti kan tadi sudah disebutin modal yang sudah kita hitung tadi kan sekitar 11 jutaan begitu. ya. Ditambah dengan perawatan kira-kira nih berapa kira-kira modalnya? Kalau tambah perawatan ya sekitar 15 jutaan lah 15 juta per apa itu? per hektar Per hektar, Ya. per tahun atau gimana? per tahun. Per tahun 15 juta. Belum pupuk. Oh, belum pupuk. Belum pupuk. Oh, gitu. Berarti 15 juta per tahun ditambah dengan modal awal tadi begitu ya? Modal awal. Oke. Tadi kan sebutin juga nih soal pupuk. Nah, Ya. lalu pemupukannya gimana tuh? Kan pasti yang namanya pupuk itu kan juga butuh biaya kan? Betul, betul. Pupuk yang dipakai apa nih? Kalau idealnya untuk tebu itu pakai ZA, Pakai ZA berarti sintetis berarti ya? sintetis. Ah, Tapi ada juga yang pakai pakai pupuk cair, pupuk organik cair. Itu biasanya satu tangki itu sekitar harganya ada 2 macam ya. Harganya 750.000 dan ada yang 900.000. Pupuk cair 750 dan ada yang 900.000. 900.000. Itu per berapa tuh? Itu per tangki sekitar 5.000 liter. 5.000 liter berarti ada yang harga 7,5 berarti ceritanya ada yang harga 900 gitu ya. 900, ya. Lalu belinya di mana tuh? Jadi ada istilahnya dalam tebu itu ada kelompok ya, kelompok tani. Nah, kelompok tani itu yang datangkan nanti. Nah, kita tinggal beli aja. Datangkan dari mana? Nah, itu kan terbuat dari tetes tebu itu ya. Tetes tebu. Tapi bukan yang netes-netes itu bukan ya? Oh, bukan ya. Tetes tebu itu biasanya dari Probolinggo. Ada, kemudian ya itu dari sana diambil pakai tangki yang besar itu, yang sekitar 25.000 liter ya. Nanti kalau ke lahan-lahan petani itu bisa pakai yang tangki kecil sekitar ukuran 5.000 liter itu. Tapi kan yang namanya pupuk organik cair juga kan harus ada bahan dasar nih ceritanya. Tetes tebu mungkin salah satu bahan dasarnya. Ada lagi nggak setahu Mas Arifin kira-kira bahannya? Ya itu tadi ada yang 2 macam tadi. Kemudian yang 750 itu bisa dari limbah sapi tank itu. Limbah sapi tank. Oh itu ya, berarti ceritanya bom atom nih ceritanya. Karena yang dari limbah sapi tank itu bau. Makanya saya itu yang lahan yang di dekat rumah itu banyak yang protes kalau pakai itu. Oh gitu ya. Makanya pakai yang 900.000 yang kalau nggak begitu bau. Emang bedanya apa sih kan? Apakah soal bau atau kayak gimana sih kira-kira? Ya sebenarnya kalau kualitas itu malah lebih bagus yang 750. Oh gitu ya? Iya. Malah yang lebih murah, yang lebih bagus gitu ya? Yang bau itu yang lebih bagus. Tapi mungkin semerbak pembahannya juga lebih bagus itu ya? Protesnya dari warga sekitar itu yang jadi warga sekitar itu maunya yang nggak bau gitu kan, pupuk yang nggak mempolusi udara sama sekitarnya. Iya. Jadi kita ambil yang 900.000-an itu. Lalu berarti kan dengan 900.000 untuk kebutuhan berapa banyak tuh kira-kira? Itu untuk 1/4 hektar. Oh 1/4 hektar 5.000 liter. Iya. Berarti kalau 1 hektar 20.000 dong berarti? Iya, berarti 4 tangki. Berarti sekitar 3 jutaan lah. Oh sekitar 3 jutaan berarti ya? Itu cukup berarti untuk 1 hektar? Cukup, cuman pupuk itu aja, tanpa pakai pupuk kimia. Oh tanpa pupuk kimia? Iya. Lalu kalau bagus. seandainya nih kita kali-kalian mungkin, kalau seandainya pakai kimia gimana tuh? Apakah lebih mahal atau mahal banget nih cerita? Banget ya? Nah, sekarang aja ya, pupuk kimia ZA itu kemarin itu per sak itu 320. Jadi 1 kuintal itu berarti kan 640. Ya. Kita per hektar butuhnya sekitar 12 kuintal. Waduh. Banyak Berapa juga ya? tuh? 6 juta lebih. 6 juta lebih. Nah, kita bisa hemat separuhnya lebih kan? Oh, oke. Yang kedua, kalau misalkan pakai pupuk kimia, kita kan untuk
memupukkan itu butuh tenaga. Betul. Nah, itu biaya lagi. Tapi kalau pupuk cair organik ini itu 750 udah Oh, sama sudah, tenaganya. sudah include tenaga nih ceritanya. Iya, sudah sama tenaga. Berarti kita terima bersih, pokoknya udah selesai gitu ya. Bayar 700 sama kita bayar nggak usah nengok lahan, nggak usah bau-bauan, Ah. udah selesai dah. Oh gitu. Bisa gitu ya. Udah selesai. Lalu pupuk yang dijual itu apakah per tangki 5.000 liter atau memang ada grade-grade-nya, maksudnya tuh ada yang 5.000 liter mungkin, ada yang lebih gede atau bagaimana tuh Mas? Itu kalau misalkan lebih gede, itu sebenarnya lebih murah. Tapi dari pusatnya ke sini mobilnya nggak muat. Oh gitu. Kan, ya. Jadi ke lahan itu pakai tangki-tangki kecil itu. Jadi soal transportasi dan jalan mungkin ya. Betul sekali. Berarti hanya dengan menggunakan itu cukup, berarti nggak usah mikir pupuk yang lain. Tidak usah pakai. Oke. Itu cukup. Lalu kalau bicara soal pupuk kan sudah nih ceritanya. Kemudian hama penyakit ada nggak? Atau organisme pengganggu tanamannya ada nggak kira-kira? Yang paling sangat mengganggu adalah gulma. Kalau gulmanya banyak, jelas itu nanti nggak akan tumbuh bagus. Jadi kemudian sinar matahari. Jadi kalau misalkan sekitarnya itu banyak tanaman yang tinggi, itu juga akan mati tentunya. Nah, yang ketiga itu adalah hama tikus. Jadi kalau kita Tapi bukan tikus berdasi kan? Bukan ya? Bukan. Jadi kalau misalkan kita jarang menyiangi rumput yang kering, itu kan jadi sarang tikus. Nah, di situ nanti tikusnya banyak. Kemudian kalau ada hujan sama angin, itu nanti roboh. Nah, udah jadi sarang tikus dan dimakan tikus itu. Lalu langkah antisipasinya gimana berarti? Ya penyiangannya, penyiangan rumput, kemudian yang kering itu cepat dibersihkan. Nah, itu nanti tikusnya kan nggak ada tempat untuk bersarang. Jadi bisa pindah ke sana. Berarti cuman itu aja berarti. Ada lagi nggak yang hama atau penyakit yang lain? Kalau penyakit gimana? Yang lain sebenarnya nggak ada. Ya cuman itu aja. Oh, berarti aman dari penyakit ya? Aman. Sangat aman. Berarti sangat beda ya. Kalau kami kan gini, kalau di daerah kami sana kan memang mayoritas kan petani cabai nih Mas. Yang namanya cabai itu kan banyak banget penyakitnya, itu kan ada antraknosa penyakit cabainya, kemudian ada fusarium, bahkan penyakit cabai-cabean juga ada gitu Mas. Wah, itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya. Yang udah panen gitu kan, habis itu dibawa kemana gitu kan, penyakit itu yang namanya penyakit cabai-cabean. Tadi kan udah nih ceritanya proses budidaya udah. Kemudian pada saat panen butuh biaya nggak Mas? Panen butuh biaya. Jadi ongkos angkut sama ongkos penebangan itu ada. Tapi itu pun nggak begitu besar. Jadi sekarang sudah sangat dipermudah. Jadi untuk misalkan kita punya lahan yang di tengah, itu ongkos angkutnya pakai motor itu. Kalau dulu kan manual, pakai orang, jadi lebih lama. Tapi sekarang udah pakai motor, itu lebih singkat lagi, lebih singkat dan lebih murah lagi. Berarti nggak jadi masalah berarti nggak itu jadi ya? masalah. Hujan pun, kalau dulu lahan yang di dalam itu kalau udah hujan, udah setahun nggak kepanen itu. Karena jalannya nggak bisa dilewati. Betul. Nah, masalah akses berarti akses jalan. Nah, sekarang udah pakai motor itu, walaupun jalannya jauh, tetap masih bisa. Lalu kan bicara soal biaya-biaya udah nih ceritanya. Lalu kira-kira boleh nggak sedikit kita dibocorin kira-kira nih kemungkinan keuntungan dalam 1 hektar dalam 1 tahunnya berapa kira-kira? Kalau dalam 1 hektar itu kita kalau bagus ya, tebu bagus, perawatan bagus, itu dapatnya hampir sekitar 80 ton lah. 80 ton. Per tonnya berapa? Per tonnya itu kalau harga sekarang itu sekitar 720. Oh, 720. Hampir sekitar 56 juta lah. Wow, 56 juta kotor begitu ya. Kotor. Kemudian kalau seandainya dikurang-kurangi dengan biaya-biaya tadi, kira-kira nih kemungkinan profitnya berapa nih atau keuntungannya berapa nih? Biaya kotor itu sekitar 20 jutaan lah. 20 sampai 25 juta per hektar. Nah, jadi kita masih dapat keuntungan sekitar 30 jutaan. Wow, 30 jutaan dengan nggak begitu banyak mikirin gitu ya? Nggak mikirin, udah dibiarin aja, udah panen sendiri gitu. Itu untuk tahun pertamanya gimana? Tuh kan tadi sebutin kalau untuk itu untuk tahun pertama. Oh, tahun pertama itu. Berarti tahun-tahun selanjutnya lebih untung lagi. Wow. Ya, kita tinggal pupuk aja sama perawatan udah. Berarti ketambahan lagi yang tadi kan sekitar 11 juta. Bibit nggak perlu berarti ya? Berarti ketambah 11 juta tadi keuntungannya. Lalu kalau soal bibit nggak perlu berarti ya? Nggak perlu lagi.
Nggak perlu. Kita kan sudah ambil dari kita sendiri. Untuk sulam itu, sulam ambil dari sendiri, gitu, tanpa harus beli lagi. Berarti ceritanya mungkin berat di awal, sisanya mungkin panen keuntungan aja tinggal lagi panen ceritanya. keuntungan. Lalu mungkin begini Mas, kan bisa dibilang ya nggak semua orang mungkin punya tanah gitu Mas ya, dan nggak punya orang juga, semua orang juga kan punya lahan seperti itu. Kalau seandainya misalnya kita lahannya sewa misalnya, nah mungkin kira-kira supaya bisa untung mesti kayak gimana tuh kalau seandainya lahannya sewa Mas? Ya jangan cuma setahun. Kalau setahun kan kita rugi di awal tadi. Minimal berapa berarti? Minimal itu 3 tahun itu baru kita dapat. Minimal ya, 3 tahun berarti 3 ya? tahun, ya. Dengan rata-rata kalau sewa di daerah sini itu berapa? Sewa daerah sini itu kosongan itu sekitar 10 juta. 10 juta Ya, per hektar per tahun. Nah, per tahun. Ah. Kalau udah ada tebunya, udah isi itu sekitar 15 juta kalau bagus itu. Artinya mungkin kalau misal kita lahannya sewa berarti cuma tinggal, kan tadi sebutin 30 sekian juta mungkin tadi ya. Berarti kalau lahannya sewa tinggal kurangin 10 juta gitu ya. 10 juta masih untung. Masih 20 tetap untung juta. berarti ya. 3 tahun berapa? Wow. Dan itu kalau seandainya mungkin kalau semua orang di daerah sini nanam tebu masih bisa keserap nggak kira-kira? Tetap keserap. Tetap terserap ya. Tetap terserap. Berarti nggak usah mikirin pasar ceritanya. Nggak usah. Banyak pabriknya udah banyak. Di sini lebih dari 10 pabrik. Dan itu pun kelompok itu nyarinya yang harga tertinggi. Oke. Nah, dari pabrik pun ada subsidi. Kalau misalkan kirimnya jauh, misalkan ke Kediri, itu ada subsidi truk. Jadi kita bisa mengurangi ongkos truk. Karena kalau pabrik nggak dapat tebu, pabriknya juga rugi. Iya betul. Maka dari Pabrik itu juga mesti operasional berarti ya. betul. Maka dari itu rebutan berebut tebu kalau sekarang itu. Cuman kan kayak gini, hukum ekonomi itu kan ketika barang banyak itu kan harga jatuh. Ketika barang nggak ada gitu kan harga naik nih ceritanya. Kemudian kan Mas Arifin tadi sebutin kalau itu berebut nih ceritanya. Kalau seandainya banyak banget petani yang nanam, memungkinkan berhasil berebut nggak atau masih tetap stabil nggak harganya? Gini, kalau kita ke cabe itu kan ada tengkulak. Nah permainan di situ di tengkulaknya. Oke. Harga banyak tengkulak jatuhin harga. Oke. Tapi kalau tebu langsung pabrik. Oke, jadi ceritanya nggak ada rantai distribusi. Nggak ada nih? rantai distribusi, langsung ke pabrik. Oke, gitu. berarti itu ya yang bikin harga tuh jadi stabil begitu ya. Kecuali ada impor gula. Nah, kalau Oke. impor gula udah hancur kita. Berarti salah pemerintahnya kalau memang impor begitu Impor sepertinya. gula itu ya kacau. Tapi apakah semua tempat bisa nanam tanaman tebu atau kayak gimana Mas? Atau ada syarat Bisa. khususnya? Bisa. Bahkan di daerah berbatu pun tebu bisa tumbuh. Daerah berbatu. Jadi daerah gunung berbatu, di daerah sana, daerah mana, Balikpapan sana, itu berbatu, batunya besar-besar itu tetap tumbuh. Tetap tumbuh. Tetap menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan kan udah ditutup itu. Betul. Itu tetap menghasilkan. Tapi apakah cuman di gunung? Enggak juga. Semua dataran tebu itu ada bisa tumbuh. Oh Bisa gitu. tumbuh. Berarti nggak mesti ada syarat khusus berarti Nggak ya? ada. Heeh. Syarat khususnya cuma ada pabriknya ada. Pabriknya ada, benar. Kalau pabriknya nggak ada, tebunya nggak bisa dia. Oke. Gitu. Berarti yang penting kita punya pasar dulu nih ceritanya. Pasar dulu baru. Kalau nggak punya pasar nih ceritanya kita nanam nanti jualnya kemana, kemana. mungkin gitu ya. Oke. Lalu nih Mas, dari pengalaman kan sudah 15 tahun nih, 15 tahun. Selain dari yang disebutin tadi, ada nggak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam budidaya tanaman tebunya? Tantangannya kalau misalkan kita mau budidaya tebu, kita lihat dulu di sekitar situ ongkos atau biaya untuk tenaga itu berapa. Kalau Oke. biaya tenaganya terlalu tinggi, nanti kita kan juga akan mengurangi. Betul. Nambahin kos, Nambahin kos. menurunkan keuntungan nih ceritanya. Betul sekali. Berarti pertimbangannya adalah tenaga kerja Tenaga dulu. kerja, benar. Tenaga kerja itu. Berarti kalau ternyata di daerah situ mahal, mending cari yang lain begitu ya? Betul sekali. Oke. Tapi ya tetap menguntungkan, tapi nggak begitu besar gitu kan. Nggak mungkin lah rugi, kecuali nggak dirawat. Oke. Oke, mungkin pertanyaan terakhir saya nih Mas. Tadi kan udah disebutin nih ceritanya, dan itu kan butuh modal yang bisa dibilang cukup besar di awal. Betul sekali. Boleh nggak disebutin kira-kira nih, seandainya saya mau budidaya tanaman tebu, kan otomatis kan ini bukan dalam arti bukan hanya usaha tani kan, tapi bisa dibilang investasi begitu. Betul sekali. Nah, total investasi
yang dibutuhkan itu berapa? Kan tadi juga disebutin lahan itu juga nggak mesti nyewa setahun kan, Betul. nyewa minimal 3 tahun bahkan mungkin 5 Ya. tahun berarti seperti itu kan. Kalau dibilang tadi juga lahan itu kan 10 juta per hektar per tahun. Betul. Berarti kan kalau 3 tahun itu kan 30 juta nih 30 ceritanya. juta. Berarti total-totalan yang mesti saya siapin untuk bisa berinvestasi di bidang itu berapa Mas? Untuk awal selama 3 tahun sekitar 40 jutaan cukup. Sekitar 40 juta. 40 jutaan. Maksudnya gini, kita hitungannya sewa itu nggak gitu, nggak per Oh. tahun, nggak per tahun Langsung 10. blak langsung bayar 30 juta enggak ya? Enggak, artinya gini. Nah, Kalau misalkan setahun itu, tahun pertama itu 10 juta, tahun kedua Oh. lebih rendah lagi, tahun ketiga lebih rendah lagi. Jadi hitungannya sewa itu ya untuk 3 tahun nggak mungkin lah 30 juta, mungkin sekitar 25 gitu. Berarti tergantung negonya berarti Iya, ya. betul sekali. Berarti ceritanya seandainya saya punya duit nih ceritanya 50 juta berarti bisa cukup ya berarti. Cukup untuk 1 Dengan hektar. potensi keuntungan di tahun pertama itu 20 juta berarti Nah, 30 juta 30 berarti ya. juta. Wow, ini kan siapa tahu sahabat tani mau berinvestasi di tanaman tebu dengan bisa dibilang kata Mas Arifin tadi kan pasarnya juga Pasarnya terjamin. terjamin. Nah, ini kan mungkin jadi peluang buat kita semua gitu loh. Apalagi kan bentar lagi katanya nih mau Indonesia mau resesi katanya kayak gitu loh. Daripada mikirin pusing-pusing udah investasi kayak gitu ya sahabat tani, karena kalau udah investasi uang kita bakal berkembang kayak gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita jadi lebih mantap lagi ke depannya gitu ya. Betul. Nah, terima kasih kita ucapin buat Mas Arifin yang sudah bersedia jadi narasumber di podcast tani kita dan mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tani semuanya. Amin. Nah, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.